Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Dasar 2. Di video untuk kali ini kita akan membahas mengenai medan magnetik ya. Nah, sebenarnya fenomena dari kemagnetan ini telah lama gitu dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia gitu ya. Jadi ada batuan tertentu gitu ditemukan gitu sejak zaman dulu bahwa ada batuan tertentu yang dapat menarik potongan besi gitu. Nah, bangsa Cina juga sejak tahun 1200-an itu telah menggunakan kompas dalam pelayaran gitu ya. Nah, sebagaimana halnya fenomena elektrostatik, interaksi antara magnet tersebut itu direpresentasikan dalam bentuk medan, yaitu medan magnet gitu ya. Jadi kalau eh, listrik itu menggunakan interaksinya adalah medan listrik, maka kalau magnet itu adalah medan magnet. Satuan medan magnet itu dalam satuan internasional adalah Tesla atau Newton per ampere meter. Nah, jika sebuah batang magnet gitu ya, jika sebatang magnet gitu diletakkan dalam satu ruang, maka akan terjadi perubahan nih dalam ruang ini, yaitu setiap titik dalam ruangan tersebut akan menjadi terdapat medan magnet gitu. Nah, garis gaya magnet itu dilukiskan keluar dari kutub magnet utara dan masuk ke kutub magnet selatan gitu ya. Nah, kerapatan garis persatuan luas di suatu titik itu menggambarkan kekuatan magnet di titik tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat nih, semakin rapat eh, garis gaya magnetnya, itu maka semakin kuat ininya apa kekuatan magnetnya gitu, kekuatan medan magnetnya. Oleh karena itu, kalau kamu perhatikan bahwa kalau kamu punya batang magnet, maka kekuatan magnet terkuat itu ada di ujungnya. Kalau kita tempelkan paku misalkan ya ke magnet ini, di sini itu biasanya nggak terlalu nempel, tapi kalau di ujungnya dia nempel gitu. Kenapa? Karena di ujung inilah yang paling rapat gitu garis-garis gaya magnetnya. Artinya disitulah yang paling kuat gitu ya. Nah, kerapatan garis gaya terbesar yang diamati ini berada di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat itu berada di daerah kutub. Nah, coba kita lihat ya, kalau dekat dengan kutub gini, maka dia bakal kuat gitu. Nah, maka makin jauh dari kutub, eh, kerapatan garis gayanya makin kecil. Artinya, makin jauh dari kutub, maka medan magnetnya itu akan semakin lemah. Nah, mungkin juga kamu sudah mengetahui ya sejak zaman masih di sekolah bahwa kutub magnet yang sejenis itu akan tolak menolak, sedangkan yang tidak sejenis itu bakal tarik menarik ya. Nah, ya, misalkan kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, dia bakal tarik menarik, tapi kalau selatan dengan selatan atau sebaliknya utara dengan utara, dia bakal tolak menolak. Nah, tarikan atau tolakan ini merupakan sebuah gaya yang disebut dengan gaya magnet ya. Kita dapat menjelaskan interaksi magnetik itu sebagai berikut ya, bahwa medan magnetik itu dihasilkan oleh bisa bisa dua atau tiga ya, dua sih sebenarnya, yaitu sebuah magnet permanen ya, atau sebuah muatan yang bergerak atau arus listrik gitu. Dimana arus listrik itu kan sebenarnya muatan yang bergerak juga ya, muatan yang mengalir gitu. Nah, jadi kenapa tadi terjadi tarik menarik atau tolak menolak? Pertama, bahwa magnet atau misalkan muatan yang bergerak itu menghasilkan medan magnet, sorry ya, medan magnet. Jadi magnet menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini mengerahkan sebuah gaya F terhadap medan lain gitu ya, atau muatan lain, sorry, bukan medan, muatan ya, muatan lain yang bergerak atau arus yang hadir dalam medan itu gitu. Jadi ada sebuah atau magnet lain gitu ya, arus yang bergerak atau magnet lain.
muatan yang bergerak atau magnet lain. Jadi magnet menghasilkan medan magnet ini memberikan gaya pada magnet lain, atau arus menghasilkan medan magnet ini menghasilkan gaya pada arus yang lain gitu. Atau berkebalikannya antara magnet dengan arus sama aja. Karena nanti pada dasarnya magnet itu juga sebenarnya ada arus-arus eh, kecil-kecil di dalam magnetnya itu sendiri. Kenapa dia menjadi magnet gitu sebenarnya. Nah, diandaikan ada sebuah muatan uji ya yang bergerak dengan kecepatan v atau kecepatan, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kecepatan v gitu ya. Kecepatan v pada daerah yang mengandung medan magnet B. Nah, maka muatan tersebut itu akan mengalami gaya magnet. Jadi, kalau ada muatan nih, muatan positif, dia sedang bergerak ke arah sana nih, arah V. Nah, dia memotong sebuah medan magnet yang arahnya ke sana, B gitu. Jadi ada sebuah ruangan di mana di situ ada medan magnet yang arahnya B, kemudian lewatlah sebuah proton atau muatan positif eh, ke arah sini gitu ya, V. Maka muatan ini akan terpengaruh oleh sebuah gaya. Nah, gaya ini adalah gaya magnet. Ya, yang besarnya adalah Q V cross B. Jadi, Q itu adalah besarnya muatannya, V itu adalah kecepatannya atau kelajuannya, kecepatan ya. Sedangkan B itu adalah besarnya medan magnet di ruangan tersebut gitu. Jadi, nah, dia dapat arah gaya ke atas. Nah, kenapa gayanya ke atas? Ini arah gayanya mengikuti kaidah tangan kanan ya. Jadi kaidah tangan kanan itu kalau kita gunakan 4 jari itu adalah arah kecepatan, sedangkan telapak tangan itu adalah arah medan, dan jempol itu adalah arah gayanya. Nah, jadi kalau 4 jarinya kita putarkan ke arah B, jadi dari V kita putar ke arah B, maka jempolnya kemana gitu. Nah, kita lihat di sini. Kalau V kita putar pakai tangan kanan ya, silakan dipraktekkan. Kalau dari V kita putar ke B pakai tangan kanan, maka arah jempol akan ke atas gitu. Beda lagi kalau B-nya nanti ke sini. Kalau B-nya ke sini nanti V putar ke sini, maka F-nya itu ke bawah, itu menggunakan tangan kanan ya. Jadi dari V kita putar ke B, ke telapak tangan, ke arah telapak tangan, jempolnya ke atas kan, berarti arah gayanya ke atas. Dari V putar ke B, arah gayanya ke atas. Ya, nah, tapi kalau muatannya adalah muatan negatif, maka arah gayanya itu berkebalikan ya dengan arah gaya yang bekerja pada muatan positif. Nah, besarnya gaya yang dialami oleh muatan itu adalah F sama dengan Q V cross B gitu ya secara vektor. Tapi kalau secara skalar ya tinggal dikali aja. Jadi Q V B sin theta. Nah, karena jadi kan gitu ya, kalau ada muatan bergerak pada sebuah bidang medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya magnet. Nah, kalau yang namanya arus, arus kan sebenarnya muatan yang bergerak ya. Jadi kalau misalkan ini ada magnet nih, ini ada magnet selatan, ini ada magnet utara. Artinya ada medan magnet ya, yang arahnya tadi sudah dijelaskan dari utara ke selatan gitu ya. Ada medan magnet arahnya dari utara ke selatan, jadi arahnya ke sana tuh medan magnetnya. Nah, arahnya ke sana, kemudian ini ada arus dari bawah ke atas ya. Nah, arus itu kan pada dasarnya adalah muatan yang bergerak. Ya, jadi bakal sama aja dengan yang tadi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau ada muatan yang bergerak dalam sebuah medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya magnet, ya. Bukan gaya listrik ya, gaya magnet. Kalau dia di medan listrik, dia tidak usah bergerak pun dia dapat gaya listrik gitu. Tapi kalau muatan bergerak, memotong medan magnet atau melewati medan magnet, maka dia akan mengalami gaya magnet. Nah, sekarang kita ngomongin arus, yang mana arus juga sebenarnya merupakan muatan yang bergerak. Maka arus yang bergerak atau ada arus yang mengalir yang memotong medan magnet, maka arus ini akan mengalami gaya magnet, ya. Nah, gaya magnetnya gimana? Sama dengan kaidah tangan kanan tadi. Bedanya V-nya atau kecepatan muatannya kita ganti menjadi arah arus. Jadi arah arus ke sini I pakai kaidah tangan kanan ya. 4 jari ke sana, diputar ke arah telapak tangan. Nah, berarti kan ke situ ya telapak tangan, kan telapak tangan arah medannya tadi. Arah jempolnya artinya ke sini. Nah, artinya kalau ada arus yang bergerak, motong medan magnet ya, motong medan magnet dia akan mengalami gaya magnet arahnya menuju kita gitu, menuju gambar. Nah, besarnya secara vektor F
sama dengan IL cross B gitu ya. Ini adalah kasus di mana ada sebuah kawat panjang itu dialiri oleh arus sebesar I dan diletakkan dengan panjang tertentu ya, panjang L sekawatnya. Panjangnya ini nih, panjang L, karena yang dialiri atau yang dipotong oleh medan hanya segini aja. Dialiri oleh arus sebesar I dan diletakkan dalam suatu medan magnet, maka akan timbul satu gaya Lorentz ya pada kawat tersebut. Dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka kita dapat menghasilkan persamaan ini. F sama dengan IL cross B. Atau kita bisa tulis FL sama dengan atau gaya Lorentz atau gaya magnet itu sama dengan ILB sin alfa. Ini secara skalar ya, di mana L itu merupakan panjang kawat, I itu merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat gitu ya, dalam satuannya ampere, B itu adalah merupakan kuat medan magnet, satuannya Tesla, dan alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara I dan B. Nah, kalau dalam kasusnya tegak lurus seperti ini, maka I-nya ke atas, B-nya ke sana, kan tegak lurus ya. Berarti sin-nya adalah sin 90 derajat, yang mana nilainya sama dengan 1. Jadi, ini nggak dihitung. Atau sin-nya sin 1. Sin-nya sin 90 yaitu 1 gitu. Jadi, nggak ngaruh. Nah, jadi gini contohnya. Kalau misalkan ada, ini kan north itu utara ya. South itu selatan. Jadi ada medan arahnya dari utara ke selatan nih. Kemudian kita alirkan arus, ini kutub positif, artinya arusnya mengalir ke sana, seret gitu. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Kita gunakan kaidah tangan kanan dari I, ya, kita putar ke B. Dari I putar ke B, itu artinya dengan kaidah tangan kanan, maka jempolnya kembali ke bawah ya. Makanya dia bakal jadi dapat gaya ke bawah. Nah, sedangkan kalau ini ada muatan positif mengalir ke sana, sedangkan medan sama ke arah tadi, maka kita putar dari arah I ke B gitu, dari arah keempat jari ke telapak tangan, maka kita akan dapat arus gayanya adalah ke atas. Maka kawat ini akan mengalami gaya ke atas. Kalau begini, kawatnya akan mengalami gaya ke bawah. Nah, prinsip-prinsip inilah yang digunakan untuk alat kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya kipas angin, gitu ya, atau motor listrik, itu semuanya menggunakan konsep ini, konsep gaya Lorentz. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya, supaya memberikan gambaran sebuah proton bergerak searah sumbu X positif ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon, melewati medan magnet sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla, dengan arah masuk ke layar. Nah, berapakah besar gaya yang dialami oleh partikel? Nah, ini tinggal dimasukin aja ya. Karena tegak lurus ya, karena tegak lurus antara sumbu X positif kan arah kecepatannya ke arah sumbu X positif, sedangkan ininya masuk ke arah layar si medan magnetnya. Jadi dia pasti menggunakan pasti menggunakan sudut yang tegak lurus gitu. Nah, kalau sudutnya tegak lurus kan kali sin 90 derajat, jadi sama dengan 1 ya. Jadi sebenarnya kan Q, V, B, sin alfa gitu kan ya. Tapi sin alfanya sama dengan 1, jadi nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom itu adalah muatan dari proton. Dikali kecepatannya adalah 3 meter per sekon, dikali medannya 5 kali 10 pangkat min 6, dapatlah kita angka 2,4 kali 10 pangkat min 24 Newton. Ini adalah gaya yang dialami oleh proton yang melewati sebuah medan magnet. Itu ya. Nah, berikutnya mari kita bahas mengenai bagaimana gerak partikel dalam medan magnetik ya. Maksudnya partikel yang dimaksud adalah partikel bermuatan. Di pertemuan-pertemuan yang sudah lalu kita sudah pernah membahas bahwa ketika muatan listrik berada dalam medan listrik, maka dia akan mengalami gaya listrik ya. Mau dia keadaannya diam atau bergerak, dia pasti mengalami gaya listrik. Nah, sekarang kita belajar bahwa kalau muatan listrik berada dalam medan magnet, muatan listrik bergerak ya. Kalau diam dia tidak mengalami gaya magnet. Kalau ada muatan listrik bergerak dalam sebuah medan magnet, maka muatan listrik ini akan mengalami gaya magnet ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai interaksi partikel tersebut dengan medan listrik dan medan magnet.
Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip-prinsip ini, salah satu contohnya adalah selektor kecepatan. Nah, jadi dalam selektor kecepatan ini adalah fungsinya, ini ya alatnya seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memilih atau ya mengizinkan muatan-muatan tertentu untuk keluar gitu dari alat ini itu dengan kecepatan tertentu gitu. Jadi kita bisa mengatur berapa kecepatan yang berapa kecepatan muatan yang bisa keluar dari alat ini gitu. Itu namanya adalah selektor kecepatan. Nah, dalam selektor kecepatan itu terdapat medan listrik E dan medan magnet B yang diatur supaya gaya listrik yang dialami oleh ion yang bergerak itu sama dengan gaya magnetiknya gitu. Jadi gaya listriknya harus sama dengan gaya magnetiknya, maka kita akan mendapatkan kecepatannya berapa gitu. Nah, di sini jadi ada dua keping ya. Ada dua keping positif dan keping negatif ya yang bawah ya. Nah, ini keping bermuatan listrik ya. Kalau misalkan ada keping bermuatan listrik dengan medan listrik yang dengan rapat listrik persatuan luas, rapat muatan persatuan luas yang sama gitu ya, maka di antara kedua keping ini kan sudah pernah dipelajari di materi sebelumnya ya, bahwa di antara kedua keping ini bakal ada medan listrik homogen yang arahnya tentu saja dari keping positif ke keping negatif ya. Ini medan listrik yang homogen. Nah, kemudian diatur lagi supaya ada medan magnetik yang arahnya cross. Nih, cross ini artinya apa? Cross ini artinya ke arah kertas gitu. Atau kalau kamu ini melihatnya di layar, maka ada medan listrik, atau sorry, bukan medan listrik, medan magnet ya. Maka akan ada medan magnet yang arahnya masuk ke dalam layar gitu. Menjauhi penonton gitu ya. Kalau kamu menontonnya dari depan, maka dia menjauhi kamu gitu, si medan magnetnya ini. Jadi pada dasarnya selektor kecepatan itu gitu ya. Jadi kita menembakkan sebuah muatan, kemudian muatan ini akan mengalami dua medan atau dia akan memotong dua medan. Yang pertama adalah medan listrik yang arahnya dari keping positif ke keping negatif. Kemudian ada medan magnet yang arahnya menuju ke layar cross gitu ya. Nah, ketika si muatan ini berada di dalam medan, ya, ketika dia berada di dalam medan magnet ya, medan magnet yang arahnya cross ya, sedangkan kecepatannya adalah v, kecepatannya ke arah kanan, sedangkan ke arah kanan gitu, ke situ ya, ke arah kanan, sedangkan medannya menuju masuk ke dalam bidang layar cross gitu. Nah, kalau kamu gunakan kaidah tangan kanan, silakan digunakan kaidah tangan kanan ya. Yang 4 jari adalah arah dari kecepatan, sedangkan oh ya ini adalah ionnya ion positif ya. Ini kita gunakan muatan yang positif. Jadi berlaku kaidah tangan kanan. Nah, jadi yang 4 jari arah kecepatan ke sana, diputar ke arah telapak tangan, yaitu ke arah cross ya, atau ke arah masuk ke dalam layar, maka muatan ini akan mengalami gaya magnet ya. Jadi muatan ini akan mengalami gaya magnet yang besarnya tentu saja QV kali atau cross B gitu. Nah, kemudian dia adalah muatan positif ya. Muatan positif dia sedang berada di dalam medan listrik. Nah, medan listrik arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah, dia muatan positif sehingga dia akan mengalami gaya listrik gitu. Jadi selain mengalami gaya magnet, dia juga akan mengalami gaya listrik. Karena dia muatannya positif, maka tentu saja gaya listriknya itu menuju plat negatif ya. Jadi dia mengalami gaya listrik arahnya ke bawah atau menuju plat negatif, yaitu besarnya gaya listrik itu sama dengan F sama dengan Q kali E gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya begitu ya. Jadi ada sebuah muatan positif ditembakkan, dia memotong dia memotong dua buah medan. Pertama adalah medan magnet yang arahnya cross menuju layar, gunakan kaidah tangan kanan, V, putarkan ke cross ke dalam, maka dia bakal dapat gaya F ke atas. Nah, sedangkan dia sendiri ada di dalam keping bermuatan listrik, yang mana menghasilkan medan listrik homogen, arahnya dari plat positif ke plat negatif, sehingga karena dia bermuatan positif, dia akan mengalami gaya sebesar atau akan mengalami gaya yang arahnya menuju plat negatif, karena dia
muatannya muatan positif. Kalau dia muatannya muatan negatif, maka gaya listriknya dia bakal ke atas gitu. Nah, jadi gitu ya. Dia dapat gaya magnet ke atas dan nggak dapat gaya listrik ke bawah. Nah, ini dalam selektor kecepatan itu diatur sedemikian rupa sehingga gaya listriknya itu harus sama dengan gaya magnetnya, ya. Nah, muatan yang dapat bergerak lurus adalah muatan yang mengalami gaya listrik dan gaya magnet yang sama besarnya, ya. Jadi, F magnetik atau Fl itu sama dengan F elektrik atau F listrik gitu ya. Kita masukkan besarnya gaya magnetik dan gaya listrik, yaitu gaya magnetik QVB sin theta, sedangkan gaya listrik adalah QE. Nah, theta sendiri, theta ini kan sebenarnya sudut yang dibentuk antara V atau ke V gitu, kecepatan muatan dengan arah medan magnet. Ya, arah medan magnet masuk ke layar, sedangkan V-nya ke kanan. Berarti kan sudutnya adalah 90 derajat, di mana sin 90 derajat itu adalah 1. Ya, jadi bisa kita tulis gitu aja, Q VB sama dengan Q kali E. Nah, di kedua ruas ada Q, berarti bisa kita coret VB sama dengan E, sehingga kita dapat mengetahui kecepatan itu sama dengan perbandingan antara E per B. Jadi, kecepatan muatan yang keluar dari selektor kecepatan itu adalah perbandingan antara medan listrik dibagi dengan medan magnetnya. E per B. Nah, yang kedua adalah spektrometer massa ya. Jadi spektrometer massa ini digunakan untuk mengetahui massa dari partikel gitu ya. Kalau benda-benda yang besar kan kita bisa menggunakan neraca gitu ya, timbangan. Nah, kalau untuk benda-benda yang kecil kita menggunakan spektrometer massa. Nah, spektrometer massa ini pada dasarnya terdiri dari sumber ion, selektor kecepatan, dan selektor momentum. Jadi yang ini nih, sumber ion dan selektor kecepatan itu sama persis dengan yang tadi, skemanya ya. Sama persis. Kemudian setelah dia keluar, yang ini selektor kecepatan ya. Setelah dia keluar dari selektor kecepatan, dia memasuki selektor momentum. Gitu ya. Nah, jadi pertama-tama ini ada selektor kecepatan ya. Nah, kecepatan muatan yang keluar dari selektor kecepatan kan tadi sudah dibahas ya. V sama dengan E per B1. B1 itu artinya adalah medan yang berada di dalam selektor kecepatan, bukan medan yang ada di selektor momentum ya. Bukan ada medan yang ada di sini. Kalau ini B2. Kalau yang di dalam selektor kecepatan yang tadi, itu medannya adalah B1. Nah, eh, muatan itu akan berbelok ketika memasuki ruangan dengan medan magnet B. Kenapa berbelok? Karena tadi ada gaya magnetik, ada gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Karena ada gaya magnet yang bekerja sebagai gaya sentripetal. Jadi begini, tadi kan ada muatan keluar dari selektor kecepatan. Muatannya itu keluar dari selektor kecepatan dengan kecepatan V sama dengan E per B kan, ya. Nah, V sama dengan E per B. Dia keluar dari sini. Nah, ketika dia keluar dari selektor kecepatan, dia memasuki sebuah ruang yang ada medan magnetiknya, ya. Ada medan magnetiknya, arahnya adalah dot atau titik ini ya. Dot ini artinya adalah medan magnetiknya itu menuju kita, menuju pembaca atau keluar dari layar, ya. Bayangkan ada medan magnetik yang keluar dari layar ini menuju kamu gitu. Nah, ini. Jadi ada V keluar dari sini, ada muatan positif keluar dari sini, kemudian ada medan. Nah, gunakan lagi kaidah tangan kanan. Tentu saja muatan yang memotong medan kan akan dapat gaya magnet ya, gaya Lorentz. Nah, gunakan lagi kaidah tangan kanan, V-nya ke sana, V-nya ke sana, ke depan ya. Sedangkan B-nya menuju ke kita atau keluar dari layar, gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya itu pasti arahnya ke arah kanan ya. Ke arah kanan ke sini. Nah, ini adalah gaya magnetik. Nah, jadi dia keluar ke atas gitu ya. Kemudian ada gaya magnetik ke sini. Artinya dia bakal dibelokkan. Ya, dia bakal dibelokkan. Jadi arahnya harusnya ke sana, ada gaya magnetik ke kanan, jadi dia belok ke kanan. Nah, pada saat di sini pun dia arahnya sedang ke sana, ya. Dia sedang ke sana arahnya, tapi ada medan magnetik ya. Artinya dia tetap memotong medan magnetik, artinya dia tetap mengalami gaya magnet. Ya, arahnya
ke situ kan, ke kanan kan. Kan V-nya ke sana, medan magnetnya keluar dari layar, dia dapat gaya ke kanan. Nah, artinya dia dibelokin lagi. Dibelokin lagi sampai di sini pun arahnya dia ke sana, ada medan magnetik keluar dari layar, dia dapat gaya magnet lagi, dibelokin lagi. Dan seterusnya sehingga dia bergerak melingkar gitu ya. Jadi jadi benda yang bergerak melingkar ini karena dipengaruhi oleh sebuah gaya ya. Nah, gayanya adalah gaya magnet. Nah, gaya yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak melingkar atau gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran itu kan disebut dengan gaya sentripetal. Ini sudah dibahas di mata kuliah fisika dasar 1 ya. Eh, Misalkan ketika membahas gravitasi, kenapa bumi mengelilingi matahari? Karena ada sebuah gaya yang arahnya menuju ke lingkaran gitu, lingkaran orbit bumi, yaitu gaya gravitasi gitu. Kenapa bulan mengelilingi bumi? Ya itu kan sama ya. Jadi nah kalau di sini yang menjadi gaya sentripetalnya atau yang menjadi gaya yang menuju pusat lingkarannya adalah gaya magnet. Ya, jadi bisa kita tulis gaya magnet itu berlaku sebagai gaya sentripetal. Ya, nah gaya magnet kan QV B sin theta ya kalau secara skalar ya. Nah, antara medan dengan V-nya kan tegak lurus ya. Misalkan di sini V-nya ke atas, medannya menuju kita ya, keluar dari layar. Maka dia tegak lurus sehingga sin theta-nya sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis tuh. Jadi bisa kita tulis QV B2 sama dengan gaya sentripetal persamaannya adalah mv kuadrat per R ya. Ini sudah dibahas di fisika dasar 1. Ya, jadi QV B2 sama dengan mv kuadrat per R. Ya, B-nya B yang dimaksud adalah B2 ya, B yang ada di sini. Nah, QV B2 sama dengan mv kuadrat per R, di kedua ruasnya sama-sama ada V, maka bisa dicoret 1. Jadi QB2 sama dengan mv R. Sehingga kita bisa tahu jari-jarinya adalah R sama dengan mv per QB2 ya. Nah, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran yang bisa diketahui. Nah, M itu adalah massa, V itu adalah kelajuannya, kelajuan si partikelnya, dan Q adalah muatan positifnya berapa, dan B2 itu adalah medannya. Nah, jadi kalau kita masukkan ya nilai V-nya kan tadi sama dengan V itu sama dengan E per B1. Kita masukkan ke sini, ke persamaan ini. Jadi, kita masukkan ke situ, sehingga R sama dengan M kali V. V-nya diganti menjadi E per B1. Jadi, M E B1 per Q kali atau per Q B2. Ya, jadi B1-nya bisa kita tulis ke bawah. Jadi, ME per Q B2 B1. Atau kita bisa tulis M sama dengan Q B2 B1 R per E. Ya, ditukar antara M sama E-nya. Antara M dengan R ditukar. Jadi, Q B2 B1 kali R dibagi dengan E. Ya, dan inilah adalah massa dari partikel yang dimaksud. Ya, itu adalah cara kerja dari spektrometer massa. Ya, ini ada tugas ya. Berikutnya kita membahas mengenai hukum Ampere. Nah, seperti pada analisis medan listrik, untuk objek yang memiliki kesimetrian, itu kan dapat menggunakan hukum Gauss ya untuk mencari medan listriknya di pertemuan yang lalu. Nah, pada medan magnet itu kita mirip dengan itu ya, analog gitu. Nah, untuk mengetahui medan magnet kita menggunakan hukum Ampere itu untuk menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dengan distribusi yang simetri. Artinya ini akan memudahkan untuk mencari medan magnet untuk distribusi arus yang tertentu ya, yang simetri ya. Nah, hukum Ampere itu menyatakan bahwa integral tertutup BDL itu sama dengan besarnya mu 0 kali arus yang dilingkupi oleh lintasan tersebut gitu ya. Jadi untuk menggunakan hukum Ampere, kita buat dulu lintasan tertutup yang melingkupi arus ya.
Yang mana tentu saja arus ini yang menjadi sumber medan magnet ya. Nah, dalam memilih lintasan tertutupnya, kita pilih lintasan yang memudahkan dalam perhitungan gitu ya. Nah, jadi ini ya, ini namanya adalah hukum Ampere. Integral tertutup dari BDL itu sama dengan mu 0 I yang dilingkupi oleh eh, oleh lintasan tersebut. Mu 0 ini disebut dengan permeabilitas dalam vakum ya. Yang besarnya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Newton per ampere kuadrat. Jadi kita bisa tahu besarnya medan dengan persamaan ini ya. Mari kita bahas dalam sebuah contoh ya. Nah, misalkan ini. Misalkan kita memiliki kawat lurus panjang ya yang mempunyai penampang berbentuk lingkaran berjejari R ya. Jadi kita memiliki kawat, kemudian kawat ini di dalamnya ada arus listrik ya. Kawat ini dia memiliki jari-jari R. Nah, dia membawa arus listrik sebesar I ya, yang terdistribusi seragam ya pada penampang lintang kawat ini. Jadi arusnya itu sama di setiap bagian dari penampang ini. Nah, misalkan kita disuruh untuk menentukan berapa medan magnet di dalam kawat dan berapa medan magnet di luar kawat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang di luar kawat itu mudah dengan menggunakan hukum Ampere. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Misalkan untuk yang di dalam kawat. Untuk yang di dalam kawat, kita tadi kita gunakan yang namanya lintasan tertutup. Kita pilih sebuah lintasan tertutup yang memudahkan perhitungan ya. Untuk di dalam kawat kita pakai lintasan tertutup yang ini, yang di dalam ini. Ya, di mana lintasan tertutup ini kita gunakan juga dia lingkaran begitu ya supaya mudah karena kawat ini berupa lingkaran juga. Nah, eh, berupa lingkaran dia dengan jari-jari R kecil misalkan gitu ya. Jadi untuk R lebih kecil daripada R besar gitu ya. Nah, kita gunakan rapat arus persatuan luas J sama dengan I per A. Nah, rapat arus persatuan luas yang dimiliki oleh kawat ini kan I per A banyaknya arus dibagi dengan luas si kawatnya, luas penampang kawat. Jadi sama dengan I per PR kuadrat gitu kan ya. Itu kan adalah rumus luas kan, luas lingkaran. Nah, sekarang berapa sih muatan yang dilingkupi oleh lintasan lintasan ampere ini yang sudah kita pilih ini yang di dalam? Tentu saja tidak sebesar I kan, pasti lebih kecil dari I karena dia lintasannya hanya segini gitu, tidak sebesar ini ya. Maka kita masukkan aja. Jadi karena J itu sama dengan I per A, berarti I sama dengan J per A. Hanya si A-nya itu nggak semuanya kita masukkan, nggak semuanya A segini. Kalau A-nya semua kita masukkan, balik lagi ke I dong ya. Bakal sebesar I lagi. Maka A-nya kita gunakan A yang segini aja. Jadi I sama dengan J kali A. Nah, J-nya kita gunakan yang tadi, I per PR kuadrat kali dengan luas dari yang dilingkupi oleh lintasan ampere ini adalah PR kuadrat ya, R kecil ya. Sehingga P-nya bisa kita coret, maka kita bisa dapat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup ini adalah sebesar R kecil kuadrat per R besar kuadrat dikali dengan I. Jadi arusnya itu yang mana itu akan lebih kecil daripada I-nya itu sendiri ya. Karena kan R kecil pasti lebih kecil daripada R besar. Nah, kawat lurus ini ya kita satu-satu ya perhitungannya ya. Pertama adalah untuk jari-jari untuk lintasan yang jari-jarinya itu lebih kecil daripada jari-jari kawat ya. Yaitu R kecil lebih kecil daripada R besar. Maka kita gunakan loop yang berbentuk lingkaran dengan R-nya itu lebih kecil daripada R besar. Sekarang kita gunakan hukum Ampere, yaitu integral tertutup dari BDL itu sama dengan mu 0 dari mu 0 kali I atau arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup tersebut. Nah, sekarang BDL itu kalau diintegralkan kan jadinya L ya. Jadinya panjang lintasan. Nah, panjang lintasan ini yang kecil ini, panjang lintasannya itu kan sama dengan keliling lingkaran yang kecil. Nah, keliling lingkaran kan 2VR. Jadi BDL diintegralkan itu jadinya B kali 2VR. Nah, sedangkan
Mu nol kan tetap ya besarnya ya, karena dia permeabilitas pada ruang vakum yang besarnya sudah ditentukan atau sudah tentu gitu besarnya. Nah, sekarang I itu maksudnya adalah arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup ini. Yang besarnya tadi sudah kita hitung adalah perbandingan antara R kuadrat dengan R besar kuadrat kali I gitu kan ya. Nah, ini di kedua ruas ada R-nya, bisa kita coret R-nya 1 ya, sedangkan 2V-nya bisa kita pindah ke bawah. Jadi kita dapat B sama dengan mu 0 I R per 2VR kuadrat ya. Nah, jadi inilah besarnya medan magnet di dalam kawat ya. Tergantung pada apa? Tergantung pada berapa jari-jari R-nya, R kecilnya ini ya. Dimulai dari pusat hingga ke ujung sini, ke ujung permukaan kawat ini ya. Dia berbanding lurus, B berbanding lurus dengan R. Artinya semakin besar R kecilnya ini, maka medannya semakin besar sehingga grafiknya gini. Lurus dia, ya. Dari jari-jari apa dari pusat lingkaran ke ujung permukaan kawat ini dia berbanding lurus antara medan dengan jari-jari permukaan Gauss. Sorry, bukan Gauss, tapi apa? Ampere, permukaan ampere atau lintasan ampernya. Nah, sekarang bagaimana untuk medan magnet di luar dari kawatnya itu sendiri ya? Di luar kawatnya itu sendiri bagaimana medan magnetnya? Nah, berarti kita pilih sebuah lintasan tertutup di luar kawat sekarang mah. Kalau tadi kan di dalam kawat, kalau sekarang di luar kawat, kita pilih sebuah lintasan tertutup. Nah, buat loop ampere yang berbentuk lingkaran dengan R-nya itu lebih besar daripada R. Makanya kita masukkan integral BDL itu sama dengan mu 0 kali I yang dilingkupi arus I dalam itu maksudnya adalah arus yang dilingkupi oleh lintasan gitu ya. Nah, karena lintasannya ini sendiri melebihi ukuran kawat, maka udah pasti arus yang dilingkupi oleh lintasan ini adalah semua arus yang dimiliki oleh kawat ya karena dia kan melingkupi semuanya. Nah, jadi mu 0 I dalamnya itu sama dengan mu 0 I aja karena semuanya dimasukkan gitu kan ya. Nah, sekarang integral dari DL itu kan L. L itu adalah keliling dari kawat ini kan. Bukan keliling dari kawat. Keliling dari lintasan tertutup ini. Nah, lintasan tertutup ini kan berupa lingkaran, berarti kelilingnya itu adalah 2VR ya. Jadi, bisa kita tulis bahwa B itu adalah integral dari DL itu adalah 2VR. Sehingga 2VR-nya kita pindah ke bawah, jadi kita bisa tulis bahwa besarnya medan magnet di luar dari arus, di luar dari kawat, itu besarnya adalah mu 0 I per 2VR. Jadi ini ya, ini dan ini adalah besarnya medan magnet di dalam dan di luar kawat. Ya, kalau di luar kawat, lihat hubungan antara B dengan R, itu dia berbanding terbalik ya. Coba lihat nih. Dia berbanding terbalik antara B dengan R, sehingga grafiknya kalau di dalam kawat kan tadi dia lurus ya, lurus ke atas, semakin jauh dari pusat maka medannya semakin besar. Tapi ketika dia keluar dari kawat, dia semakin kecil, makin jauh dari kawat, medan magnetnya yang dihasilkan oleh arus tersebut semakin kecil. Jadi grafiknya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Medan magnet pada solenoida ya. Jadi apa sih solenoida? Solenoida itu kawat ya yang dialiri arus seperti tadi, tapi dia dililit ya, dililit membentuk sebuah kumparan atau helix gitu ya. Ketika dia dialiri oleh arus ya, maka di dalam kumparan ini bakal terdapat medan magnet. Nah, jika antar satu lilitan dengan lilitan lain itu rapat, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida itu bisa kita anggap seperti penjumlahan atau superposisi dari medan magnet yang dihasilkan oleh lingkaran gitu. Jadi kawat melingkar kan menghasilkan medan magnet. Kalau lingkarannya banyak ya tinggal dijumlah medan magnetnya semua. Artinya nanti ujungnya bahwa besarnya medan magnet ini tergantung pada kerapatan dari lilitannya ya. Karena dia kan penjumlahan atau superposisi dari kumparan tersebut. Nah,
Jika panjang solenoida itu jauh lebih besar daripada jari-jari penampang solenoidanya, maka medan magnet pada bagian luar solenoida itu sangat kecil ya dibandingkan yang di dalam. Nah, sedangkan medan magnet yang di dalam itu mendekati konstan. Jadi kita bisa anggap ini sebagai solenoida ideal ya. Jadi solenoid ideal itu syaratnya adalah panjang solenoidanya jauh lebih besar daripada jari-jari penampang solenoidanya. Ya, kalau kita gambar skemanya seperti ini. Ini ada cross itu artinya arus ya, arus yang menuju kita, sedangkan dot itu adalah arus yang menuju gambar atau menuju layar gitu ya. Jadi ada arus keluar dari sini masuk ke sana, keluar dari sini masuk ke sana, kan ini berupa sebuah kumparan-kumparan yang kawat yang diputar menjadi kumparan-kumparan itu tadi kan ya. Nah, sekarang kita pilih eh, lintasan tertutupnya ya. Lintasan tertutupnya kita pilih berbentuk persegi nih ya. Jadi persegi artinya dia ada 4 garis, garis 1, garis 2, garis 3, garis 4 gitu ya. Jadi kita pilih sebuah lintasan tertutupnya persegi dan kita masukkan hukum ampernya. Nah, kita masukkan hukum ampere, integral BDL sama dengan mu 0 kali I yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Arus yang dilingkupi oleh lintasan tersebut ya. Nah, karena kita sudah bagi menjadi 4, maka kita bagi lagi nih. Integral BDL jadi integral B1 DL, integral B2 DL, integral B3 DL, dan integral B4 DL. Nah, coba diperhatikan gambarnya ya. Untuk B2 dengan B4 itu tegak lurus antara B-nya ke arah sana gitu ya. Sedangkan L-nya gini kan. L-nya gini, tegak lurus sehingga dia membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan cos 90 derajat itu 0. Jadi integral BDL dengan integral BDL-nya itu sama dengan 0 untuk yang B2 dengan B4. Karena dia tegak lurus antara medan dengan L-nya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk B3 karena nggak ada medan di sini atau sebenarnya ada ya, tapi kita anggap ini solenoida ideal sehingga di luar ini medannya sangat kecil, kita anggap aja dia 0 gitu. Jadi di sini nggak ada medan magnet ya, sehingga integral B3 DL juga sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah hanya integral B1 DL karena yang lain adalah 0 ya. Jadi kalau yang B2 dengan B4 karena tegak lurus cosnya 90 derajat sama dengan 0. Kalau yang B3 karena dia ada di luar jadi dia sama dengan 0 juga karena tidak ada medan magnet ya. Jadi nah sedangkan kali ini kan sama dengan mu 0 kali I yang dilingkupi oleh lintasan. Nah, sekarang arus itu bergantung pada apa aja. Yang pertama jelas bergantung pada kerapatannya. Semakin rapat, maka medan yang di dalam juga semakin banyak kan ya. Kalau dia semakin renggang kumparannya, maka dia bakal semakin kecil. Jadi bergantung pada kerapatan. Kemudian bergantung apa lagi? Bergantung pada panjangnya. Panjang si lintasan yang kita pilih ini ya. Nah, bergantung pada kerapatan, bergantung pada panjang, terakhir itu pasti bergantung pada arusnya. Semakin besar arusnya, tentu saja medannya juga bakal semakin besar. Jadi bisa ditulis N L kali I gitu ya. N kali L kali I. N itu adalah kerapatan dari kumparan, banyaknya kumparan persatuan panjang. L itu adalah panjang dari kumparannya itu sendiri yang dilingkupi oleh lintasan ampere ya. Kemudian I itu adalah kuat arus. Nah, sekarang kita lihat nih di kedua ruas ada L, berarti L-nya bisa kita coret sehingga yang tersisa adalah B sama dengan mu 0 kali N kali L, di mana N itu adalah rapat muatan lilitan ya, bukan rapat muatan, sorry, rapat lilitan, yaitu banyaknya lilitan atau banyaknya kumparan tiap satuan panjang. N sama dengan N besar per L. N besar itu artinya banyaknya lilitan, sedangkan L itu adalah panjang lilitan. Gitu ya. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida. Ini yang dimaksud medan magnet yang mana? Ini medan magnet yang ada di pusat solenoida. Nanti kalau di ujung itu tinggal setengahnya aja. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai toroida ya. Nah, kalau toroida itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti solenoida, kawat diputar membentuk kumparan-kumparan, kemudian dia diputar lagi. Sehingga dia seperti donat gitu ya. Nah,
toroida ini merupakan solenoida yang panjang yang dibentuk menjadi melingkar ya. Disebut dengan toroida. Nah, medan magnet di dalam toroida itu bisa kita analisa dengan menggunakan hukum Ampere. Ya, medan magnet yang kita maksud itu adalah yang ada di tengah-tengahnya, yang ada di tengah-tengah ini, ya, yang ada di tengah-tengah ini. Nah, kita masukkan integral BDL sama dengan mu 0 I, ya, I dalam itu maksudnya I eh, yang dilingkupi oleh lintasan ampere ya. Kita masukkan integral dari DL itu adalah 2VR, ya 2VR itu di mana 2VR itu adalah keliling lingkaran, yang mana keliling lingkaran itu adalah lintasan ampernya, panjang dari lintasan ampernya itu sendiri ya. Kita kan pilih lintasannya yang berupa berupa lingkaran gitu. Sekarang arus yang dilingkupi lingkaran ya tentu saja bergantung pada jumlah dari lilitannya ya. Jadi N kali dengan arus. Jadi mu 0 NI. Nah, kita pindah ruaskan 2VR-nya ke bawah sehingga kita dapat medan magnet pada toroida itu adalah mu 0 NI per 2VR. Nah, mari kita bahas sebuah contoh soal ya. Suatu solenoida panjangnya 2 meter, memiliki 800 lilitan, jari-jarinya adalah 2 cm. Jika dialiri oleh arus 0,5, tentukan induksi magnetik. Nah, pertama kita tentukan dulu rapat lilitannya ya. Rapat lilitan itu banyaknya lilitan per satuan panjang. Berarti dibagi nih 800 dibagi 2 sehingga dapatlah rapat lilitannya adalah 400 lilitan per meter. Nah, kalau sudah dapat N-nya atau rapat lilitan ya kita tinggal hitung. B sama dengan mu 0 kali NI ya. Mu 0 itu permeabilitas pada ruang vakum besarnya sudah jelas segini 4V kali 10 pangkat min 7 N per ampere kuadrat kali dengan rapat lilitannya tadi sudah dihitung 400 lilitan per meter kali dengan arusnya yaitu 0,5 ampere. Sehingga kita dapat besar medan di dalam solenoida di pusatnya itu adalah 8V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sedangkan kalau yang ditanya adalah di ujung solenoida, ya sudah pasti lebih kecil daripada medan yang ada di pusatnya ya, yaitu setengahnya. Jadi kali aja, kali setengah, 8V kali 10 4 min 5, sehingga kita dapat angka 4V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti itu ya, demikian video untuk pembahasan medan magnetik bagian yang pertama ini. Semoga dapat dipahami. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Tadi 2 soal, ini 3 soal berikutnya. Jadi total adalah 5 soal. Ya, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.